Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'wati ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebab dengan takwalah yang akan mengantarkan kita menggapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Di antara ketakwaan kita kepada Allah adalah mengisi atau memanfaatkan kesehatan dan waktu luang dengan perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali melaksanakan sholat Jumat. Betapa banyak orang yang tidak diberi kesempatan untuk bersolat Jumat pada hari ini. Mungkin ada yang sakit atau bahkan ada yang telah dicabut nyawanya. Kita termasuk manusia yang berbahagia yang masih segar bugar dapat sholat berjamaah atau sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada sebuah hal yang terkadang kita luput untuk memikirkannya, meskipun suatu saat kita bakal menghadapinya. Apakah itu? Tiada lain adalah kematian. Siapapun akan mengalami mati. Kematian adalah keniscayaan yang dialami oleh setiap manusia, walaupun sebabnya berbeda-beda. Bagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatun wa ilaihi turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu kembali. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Ayat tadi jelas memberitahukan kepada kita tentang kematian setiap yang bernyawa, termasuk di dalamnya adalah manusia. Hanya saja kapan ajal itu akan datang, jauh atau dekat, diharapkan atau dijauhi, pasti datang pada masing-masing orang. Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 8, qul innal mautal ladzi tufirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, lalu apa arti hidup di dunia? Dunia
dunia adalah tempat kita mempersiapkan diri untuk akhirat. Sebagai tempat persiapan, dunia pasti akan kita tinggalkan. Ibarat terminal, kita transit di dalam sejenak sampai waktu yang ditentukan. Setelah itu kita tinggalkan dan melanjutkan perjalanan lagi. Bila demikian tabiat dunia, mengapa kita terlalu banyak menyita hidup kita untuk keperluan dunia? Diakui atau tidak, dari 24 jam jatah usia kita dalam sehari, bisa dikatakan hanya beberapa persen saja yang kita gunakan untuk persiapan akhirat. Selebihnya bisa dipastikan terkuras habis oleh kegiatan yang berputar-putar di sekitar dunia. Padahal kita sangat perlu untuk menyeimbangkan keduanya. Dalam hal menyeimbangkan kehidupan dunia akhirat, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Iringilah kesalahanmu dengan kebaikan, niscaya Dia dapat menghapusnya, dan pergaulilah semua manusia dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Wasiat Rasulullah ini menunjukkan betapa tingginya perhatian Rasulullah kepada kita dengan memberikan wasiat dalam 3 hal. Tentang cara berinteraksi dengan Allah, berinteraksi dengan nafsu, dan berinteraksi dengan sesama manusia. Dari hadis tersebut kita semua bisa merasakan efektivitas kehidupan kita di dunia ini jika dimanfaatkan untuk kebaikan demi kehidupan di akhirat nanti. Beliau sangat berharap agar kita berinteraksi dengan benar kepada siapa saja, sehingga kita menjadi manusia yang bisa merasakan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Hadirin jamaah Jumat, rahimakumullah. Coba kita ingat nikmat Allah yang tak terhingga. Setiap saat mengalir dalam tubuh kita, tapi mengapa kita lalaikan itu semua? Detakan jantung tidak pernah berhenti, kedipan mata yang tak terhitung betapa kali dalam sehari selalu kita nikmati, tapi kita sengaja atau tidak selalu melupakan hal itu. Kita sering mudah berterima kasih kepada seseorang yang telah berjasa kepada kita, sementara kepada Allah yang senantiasa memanjakan kita dengan nikmat-nikmatnya, kita seringkali memalingkan ingatan. Akibatnya kita pasti akan lupa akhirat. Dari sini dunia akan selalu menghabiskan waktu kita. Sedangkan dengan mengingat kematian akan mendorong seseorang untuk mempersiapkan bekal kematian, menghindarkan melakukan perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada kemaksiatan, dan mendorong berlaku takwa. Sehubungan dengan mengingat kematian ini, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, perbanyaklah mengingat kematian, sebab yang demikian itu akan menghapuskan dosa dan menyebabkan timbulnya kesuhudan di dunia. Dalam perspektif Islam, orang yang banyak mengingat kematian dinilai orang yang sangat cerdik. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, secerdik-cerdik manusia adalah yang terbanyak ingatannya kepada kematian, serta yang terbanyak persiapannya menghadapi kematian itu. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar cerdik, dan mereka akan pergi ke alam baka dengan membawa kemuliaan dunia serta kemuliaan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin jamaah Jumat, rahimakumullah. Kurang-kurangnya ada 7 cara mengingat kematian. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang kehidupan sesudah mati. Hal ini sesuai dengan firman Allah bahwa sesungguhnya kehidupan di akhirat itu lebih baik
bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, menjadikan dunia sebagai tempat menanam kebajikan dan tempat pencegahan, menanam benih-benih kebijakan, kebajikan yang sangat dianjurkan dalam Islam selagi kita hidup di dunia. Karena dengan demikian kita akan memanen kebajikan itu di akhirat nanti. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, penting untuk menyadari bahwa kematian itu sangat dekat dengan kita. Kapanpun dan dimanapun kematian pasti terjadi. Dan yang keempat, dengan membiasakan untuk menjenguk orang sakit, baik itu keluarga maupun tetangga, dan mendoakannya agar diberi kesembuhan. Yang kelima, bertakziah kepada yang ditimpa musibah kematian, bisa dengan sukarela ikut mengurus, memandikan, mensolati jenazah, dan mengantarkan jenazah sampai dengan penguburan jenazah. Keenam, membiasakan diri untuk berziarah kubur, utamanya adalah berziarah kepada sanak keluarga yang sudah mendahului kita, atau sesekali berziarah ke makam alim ulama dan waliullah di berbagai tempat. Dan yang ketujuh, berusaha untuk selalu berdoa agar pada saatnya kita dijemput kematian yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang husnul khatimah, terbebas dari siksa kubur dan siksa api neraka. Memperbanyak zikir dan berdoa yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dapat menjadi sarana bagi kita untuk mengingat kematian dan kehidupan sesudahnya. Doa dan zikir tersebut misalnya saat akhir sebelum salam dianjurkan membaca Allahumma inni a'udzubika min azabil kubur wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wal Qur'anil azim. Innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rabbil birri warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amarna wa ta'amana wa alamu anna Allah amarakum bi amri badati bi nafsi wa sana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من ترضيه واحفظ محفظة المسلمين ودمر أعداء الدين وأهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن
وأسأل الفتنة والمحان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمتكم ولذكر الله أكبر.